pemirsa, dalam rangka gerakan diversifikasi pangan berbasis bahan lokal, Sumatera Selatan mengusung tema kenyang tidak harus nasi. Bersama UMKM, mengolah berbagai jenis makanan berbahan umbi-umbian sebagai karbohidrat alternatif. Nah, untuk informasi lebih lanjut, berikut liputannya. Kebutuhan pangan di Sumatera Selatan setiap tahunnya mengkonsumsi padi sebanyak 110 kg per kapita. Hal ini menjadi sorotan Dinas Pertahanan Pangan dan Peternakan dalam upaya menurunkan konsumsi beras per tahun. Melalui gerakan diversifikasi pangan lokal sehat dan kenyang tidak harus nasi, Sumatera Selatan optimis ciptakan berbagai jenis makanan sumber karbohidrat alternatif yang unik dan bergizi. UMKM menjadi ujung tombak dalam memproduksi pangan sehat non-beras dan non-tepung seperti pempek gluten-free, nasi tiwul, dan olahan kue tradisional khas Sumatera Selatan yang menggugah selera, sehingga para UMKM dituntut dapat menghasilkan produk yang bernilai kreatif dan mampu bersaing nasional maupun internasional. Dengan tidak mengurangi kandungan gizi di dalamnya, olahan pangan tersebut dapat menjadi pangan pokok untuk menciptakan sumber daya manusia yang aktif, kreatif, dan produktif. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menyatakan selain mewujudkan konsumsi makanan sehat di masyarakat, juga dapat mengubah mindset untuk pola hidup sehat. Pelaku UMKM yang ikut berperan penting juga dapat ikut memperbaiki roda perekonomian di tengah pandemi COVID-19, khususnya untuk desa-desa terpencil di daerah Sumatera Selatan. Apakah itu harus dengan buah-buahan. Jadi walaupun kita mensubstitusi nasi tadi diganti dengan tiwul, diganti dengan nasi jagung, tapi sayuran kita tetap harus ada. Protein juga, apakah itu protein hewani, nabati, kita juga harus tetap ada. Saya lihat ini sudah lumayan bagus ya, UKM kita ada pempek mokaf, ada mie jagung, ada apalagi tadi ya dari porang dan lain sebagainya. Tentunya perlu kita dorong lagi untuk lebih banyak lagi kreativitasnya dan inovasinya. Karena peluangnya besar. Masih banyak pangan-pangan lokal kita yang bisa kita manfaatkan untuk produk-produk pangan Sumatera Selatan. Ya pemirsa, ayo kita konsumsi bahan pangan lokal, non-beras, non-terigu sebagai sumber karbohidrat alternatif. Dari Palembang, saya Salsabila dan Erwin Setiawan melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Ballroom Suwarna Dwipa Palembang. Dan tentunya hari ini izinkan saya menyapa seluruh tamu undangan yang sudah hadir dalam acara talk show diversifikasi pangan, sehat dengan pangan lokal, kenyang tidak harus nasi. Persembahan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Dan tentunya saya Anggun Prisma akan memandu talk show hari ini. Tentunya sudah hadir 4 orang narasumber kita di sini dan saya akan sapa satu persatu. Yang pertama ada Ibu Dr. Ekowati Retna Ningsi SKM MK selaku Wakil Ketua 2 TPPKK Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi Ibu. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Boleh digunakan mic-nya Bu. Bagaimana hari ini perjalanan ke sini tadi, bagaimana Bu Eko? Lancar Ya Bu ya. Alhamdulillah tidak hujan. Alhamdulillah ya. Walaupun cuacanya berawan tetapi tetap semangat ya Bu ya. Dan juga di sebelahnya sudah ada yang paling ganteng di antara yang cantik ya Pak ya. Ada Bapak Insinyur Rizwan Effendi MM selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi Bapak, salam sehat. Alhamdulillah berkat pangan lokal. Berkat pangan lokal. Tadi pagi sarapan apa Pak Rizwan? Enggak, saya enggak ada. Justru saya buah dengan rebusan ini jagung manis. Oke, jagung manis. Jadi di skip dulu nasinya ya Pak ya? Iya. Baik. Ada juga Ibu Dr. Lisa Marniati MKM selaku Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Selatan. Selamat pagi Ibu Lisa. Pagi Mbak Anggun. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak Anggun. Sehat juga. Ya. Tadi sarapan apa Ibu? Gak makan nasi juga? Saya kebetulan tadi makannya pempek. Oh makan sama pempek. buah. Ini uang Palembang nian ini Bapak Ibu Palembang ya. nih harus ngirup cuko tiap hari. Harus ngirup cukup pagi-pagi ya.
Ya, dan tentu saja di sebelah Ibu Lisa Marniati ada Ibu Haja Kartini Ekasari SP selaku pelaku UMKM. Apa kabar Ibu? Baik, Mbak. Iya, kalau Ibu nggak usah ditanya makannya pempek ya. Iya. Sama ya Sekalian kayak Ibu buat. Lisa ya. Iya, Iya. karena udah kelihatan di sini dari sini ya. Iya. Bahwa pempek pelaku UMKM yang bergerak di bisnis kuliner yaitu pempek ya Ibu ya. Iya, baiklah. Dan pemirsa, kami akan segera langsung saja kita ikuti talk show atau perbincangan diversifikasi pangan sehat dengan pangan lokal, kenyang tidak harus makan nasi, persembahan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Dan pertama saya ingin menyapa Ibu Eko nih, Bu Ekowati. Banyak sekali peran dan juga dukungan yang harus diberikan oleh berbagai pihak tentunya untuk bisa mendukung program diversifikasi pangan ini. Nah, kalau dari tim PKK sendiri apa nih peran dan juga dukungannya? Baik, terima kasih. Tim penggerak PKK ini adalah gerakan ya. Jadi perannya adalah menggerakkan masyarakat sehingga dia bisa mengkonsumsi beraneka ragam, bergizi seimbang dan aman. Jadi kita menggerakkan. Gerakannya dari mana? Gerakannya dari rumah tangga. Karena PKK bergerak dari rumah tangga. Kepengurusan PKK ada dari mulai tingkat dasawisma, kemudian desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai nasional. Jadi peran kita adalah menggerakkan masyarakat, baik itu melalui penyuluhan, mengadakan kegiatan-kegiatan lomba untuk memotivasi dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatannya bisa dijelaskan lebih rinci lagi nih Bu, apa sih yang bisa dilakukan oleh tim PKK dalam kegiatan sehari-harinya yang dilakukan untuk bisa mendorong pola perilaku masyarakat, yuk sama-sama nih kita diversifikasi pangan gitu. Di PKK itu ada Pokja 3 ya. Pokja 3 ini yang mengcover tentang kegiatan pangan. Jadi diversifikasi pangan dan gizi ada di kegiatan Pokja 3. Pokja 3 sesuai dengan tatarannya tadi ada dari mulai nasional sampai di level desa. Kegiatan yang dilaksanakan adalah memberikan penyuluhan ke masyarakat untuk diversifikasi pangan, untuk mengurangi konsumsi beras tetapi tidak meninggalkan nilai gizinya. Jadi yang perlu kita ingat adalah bukan hanya sekedar menggantikan beras dengan umbi, dengan jagung dan lain sebagainya, tetapi yang lebih penting juga diversifikasi, yaitu beraneka ragam, beras, ada jagung, ada ubi, tetapi gizinya harus seimbang dan aman. Nah itu dia artinya yang harus diperhatikan oleh masyarakat ya Bu ya, tidak hanya mengganti nasi tapi juga gizi seimbangnya yang memang harus tepat Betul. dikonsumsi oleh masyarakat. Betul, artinya kalau kita mengganti beras itu hanya sumber karbohidratnya, tetapi sumber proteinnya, sumber vitamin, mineral harus tetap ada. Artinya kalau orang sarapan nasi, lauk dan sayur, kemudian menggantikan dengan jagung, bukan berarti hanya jagung rebus, karena nggak ada protein di dalam menu tersebut. Begitu. Nah untuk edukasi nilai gizi ini sudah lengkap nih, ada Ibu Lisa nanti yang akan menjelaskan lebih detailnya ya. Namun sebelumnya kita mau tahu dulu nih program dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan Pak Rizwan, sebenarnya apa sih Pak yang menjadi tujuan dari program diversifikasi pangan ini ke masyarakatnya? Baik, terima kasih Mbak Anggun. Diversifikasi adalah penganekaragaman. Jadi menganekaragaman konsumsi. Nah dalam hal ini kita memperkenalkan dan merubah bahwa kenyang itu tidak hanya nasi. Banyak yang kita lakukan dengan kita melakukan edukasi berupa mengolah umbi-umbian menjadi nilai gizinya cukup dan bisa dikonsumsi dengan baik. Itu yang pertama. Kedua, kita menekan agar karbohidrat kita itu tidak hanya dari padi. Banyak yang bisa mensuplai karbohidrat kita itu dari umbi-umbian, dari singkong, dari
jagung, dari ubi jalar dan sebagainya. Itu yang kita lakukan. Dan ini kita menggandeng seluruh. Tidak hanya kita, itulah adanya PKK juga melakukan itu. Kolaborasi itu yang tidak boleh kita jalan sendiri-sendiri. Harus ada kolaborasi semuanya. Untuk lingkup dari diversifikasi pangan ini di mana saja Pak? Lingkup diversifikasi pangan ini mulai dari konsumsi pangan, kemudian juga ketersediaan pangan sampai ke produksi pangan, ini seperti apa Pak Ruzwan? Jadi gini, untuk ketersediaan kita berusaha kepada mensosialisasikan itu tadi, bahwa jangan hanya pada saat lomba saja itu ada. Jadi harus continue. Sehingga pada saat orang akan mengkonsumsi tersebut dan mulai cinta dengan pangan lokal, itu ada tersedia. Itu satu. Kedua, kita mengedukasi masyarakat yang ada di pedesaan, di kabupaten, di kecamatan, bahwa mereka mengembangkan komoditi-komoditi tersebut yang akan menjadi ikon mereka sendiri. Nah itu, ini sudah ada beberapa di kabupaten kota seperti di Oku Timur, itu beras tiwul. Nah, beras tiwul itu dari singkong dan itu sudah diproduksi. Artinya di sini masyarakat perlu cinta dulu ya Pak ya sama pangan lokal ya, yang tadinya biasanya makan nasi. Bagaimana pola perilaku masyarakat ini supaya gizinya tetap tercukupi, tetap terpenuhi, tetapi dengan mengurangi makan nasi, bisa diganti dengan umbi-umbian, seperti itu ya Pak ya. Baik, nah tentunya pemirsa kami akan berbincang lebih jauh lagi mengenai diversifikasi pangan ini, namun kita akan jeda sejenak. Tetaplah di program Talkshow Diversifikasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam program Talk Show Diversifikasi Pangan, sehat dengan pangan lokal, kenyang tidak harus makan nasi. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dengan mengurangi makan nasi tetapi tidak mengurangi gizinya ya Pak ya, yang paling penting untuk masyarakat. Ini bagaimana Bu Lisa supaya walaupun dikurangi nih porsi nasinya dari yang tadinya 2 centong jadi 1 centong aja nih, ditambahin sama kudapan-kudapan lain, tetapi tidak mengurangi nilai gizi dari makanan pokok itu sendiri. Baik Mbak Anggun, dalam pemenuhan zat gizi ya kita memang menggunakan prinsip kan gizi seimbang ya. Jadi gizi seimbang ini tergantung sekali dari ya beberapa kebutuhan gitu kan, berdasarkan usia, kemudian berdasarkan aktivitas fisik, kemudian juga berdasarkan kondisi dari kesehatan setiap orang. Jadi kalau untuk beberapa orang yang mungkin aktivitasnya berat ya tentu saja kebutuhan kalorinya juga cukup berat. Jadi walaupun nanti nasinya diganti dengan makanan yang lain ya, misalkan diganti dengan jagung atau singkong, maka porsinya pun harus bisa menggantikan ya porsi nasi tadi, kebutuhan kalorinya, sehingga zat gizi yang dibutuhkan itu tidak kurang seperti itu. Ya contohnya kalau untuk aktivitas yang berat ya seperti buruh gitu kan, dia membutuhkan kalori lebih besar dibandingkan kita yang mungkin bekerja di kantor gitu ya, sehingga porsi makannya tentu saja lebih besar dibandingkan orang pada umumnya seperti itu. Untuk pola pemenuhan konsumsi pangan ini supaya tetap cukup aman, bermutu dan juga bergizi seimbang ini bagaimana Bu Lisa? Apakah harus diatur pagi harus makan ini, siang harus makan ini, sorenya makan ini, malamnya makan ini supaya walaupun porsi nasinya tadi sedikit tetapi tidak mengurangi energi yang keluar gitu loh. Ya, jadi memang setiap orang itu harus tahu benar dengan pasti ya jumlah dan jenis ya makanan yang dia butuhkan sesuai dengan kondisinya. Jadi kalau misalkan ya untuk orang dewasa rata-rata itu kan sekitar 2000 ya untuk perempuan. Jadi dia harus menghitung kebutuhan kalorinya dalam satu hari itu harus 2000 kalori. Berarti makan pagi dia harus menyiapkan berapa kalori. Jadi sekian porsi nasi, sekian porsi lauk pauk, sayur mayur dan buah-buahan yang harus dia konsumsi per hari. Kita memang benar bagusnya harus bisa menghitung ya kebutuhan kita per hari itu seperti apa dan kita tuangkan ke dalam bentuk makanan ya yang harus diatur sesuai dengan aktivitas kita. Kalau enggak nanti karena tadi maunya
mengurangi ya porsi, akhirnya malah kurang gizi. Jadi malahnya jadi sakit, nanti jadi Sakit lemes, malahnya. loyo, lunglai. Iya betul. Kalau anak sekolah mungkin tidak konsentrasi dia pada waktu belajar ya, jadi mungkin mengantuk atau mungkin yang dijelaskan oleh gurunya malah keluar semua, tidak ada yang dimengerti oleh anak itu. Jadi memang betul-betul harus sangat diperhatikan apa yang kita makan atau apa yang kita konsumsi supaya pemenuhan gizinya tetap seimbang dan tidak mengurangi apa yang seharusnya didapatkan oleh tubuh kita ya Bu Lisa ya. Iya betul sekali, karena nutrisi yang cukup ini juga akan membantu di dalam fungsi organ. Karena organ-organ tubuh kita kan butuh kan zat gizi yang spesifik ya untuk masing-masing organ. Kalau kekurangan maka nanti fungsi organnya akan menurun. Fungsi organ yang menurun tentu saja salah satu gejala yang timbul nanti mungkin kan orang tersebut itu akan mudah sakit. Ya apalagi kita dalam kondisi pandemi Covid ini memang harus lebih ya ditingkatkan lagi asupan zat gizi, bahkan kalau memang aktivitas kita berat gitu kan malah ditambah dengan suplemen-suplemen yang lebih meningkatkan lagi daya tahan tubuh kita. Nah, diversifikasi pangan yang paling tepat kalau menurut dari Bu Lisa dari sisi kesehatan kita itu seperti apa Bu? Ya, jadi diversifikasi pangan ini kan kita menggalakkan sebenarnya untuk mengkonsumsi keanekaragaman pangan sebenarnya kan. Memang kalau kita lihat dari kalori, nasi putih itu lebih tinggi dibandingkan singkong, misalkan dibandingkan jagung, dibandingkan kentang. Ya, namun spesifik untuk kebutuhan masing-masing orang tentu saja berbeda, jadi tidak bisa disamaratakan. Kalau memang ada kondisi di mana orang tersebut mungkin menderita suatu penyakit tertentu seperti diabetes, maka lebih dianjurkan untuk tidak mengonsumsi nasi gitu kan. Mungkin lebih dianjurkan untuk mengonsumsi umbi-umbian, singkong, jagung dan sebagainya untuk pengganti karbohidratnya. Karena rata-rata untuk pengganti seperti umbi-umbian itu indeks glikemiknya lebih rendah, jadi lebih sehat bagi orang yang mungkin menderita diabetes tadi. Balik lagi ke pribadi masing-masing ya Bu Lisa, yang tahu diri kita itu sendiri kan yang kita gitu loh ya. Kita hari ini mau kegiatan apa, jangan sampai nanti gara-gara minim nasi jadi kurang sehat gitu, gizinya tidak cukup. Ini yang benar-benar harus diperhatikan dan diedukasi ke masyarakat ya Bu ya. Iya benar sekali Mbak Anggun. Baik. Nah di sebelah Bu Lisa ini sudah ada Ibu Kartini. Kalau saya lihat dari jauh ini udah ada pempek aja nih Bu ya. Iya, sampelnya. Iya, Bu Kartini ini selaku pelaku UMKM mungkin bisa juga memberikan tanggapannya atau melihat diversifikasi pangan yang telah Ibu lakukan selaku pelaku UMKM seperti apa Bu? Dulu sekali kan kalau kita lihat orang kalau makan pempek itu kan biasanya pakai tepung sagu ya Mbak ya awalnya. Jadi semenjak saya dibina oleh Dinas Ketahanan Pangan, kita diberikan ilmu juga. Oh ternyata banyak nih bahan-bahan pokok yang bisa kita olah gitu loh untuk menjadi makanan enak gitu loh. Salah satunya karena saya memang UKM pempek ya, jadi produksi pempek. Akhirnya kita punya 2 varian. Ada yang pakai sagu biasa, ada yang pakai tepung mokaf yang seperti saya jual sekarang. Nah, tepung mokaf itu awalnya saya bingung apa sih tepung mokaf, sudah saya cari ternyata khasiatnya banyak banget. Apalagi ternyata kayak kami nih misal UKM, kami menjual harus memberikan solusi dong bagi orang lain gitu kan agar produk kami dibeli. Nah, ternyata memang ada kalangan yang memerlukan makan produk ini gitu loh, yang nggak bisa makan gluten, nggak bisa makan yang tepung terigu atau segala macam karena dia misalnya kebutuhan khusus atau mengidap diabetes atau memang dia ada penyakit khusus ya Bu Dokter ya yang tidak bisa yang nggak bisa mengandung gluten. Akhirnya kami mengolah pempek dari tepung mokaf ini. Alhamdulillah dari diversifikasi inilah ketika pandemi pun kami bisa bertahan gitu. Maksudnya ada solusi loh yang kami berikan. Jadi kalau ditanya Kartini di Palembang ini banyak loh yang jual pempek ratusan gitu bahkan gitu, dan kebetulan saya juga adalah sekretaris Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang di mana 200 anggota kita jualan pempek semua nih Bu Anggun. Jadi apa sih yang orang bisa lirik di pempek Syamil agar orang tuh mau beli di pempek Syamil otomatis kan. Nah salah satu varian yang kita promosiin di pempek Syamil adalah kita menjual produk pempek tepung mokaf gitu.
Mhm. Jadi walaupun diganti tepungnya ya Ya. Bu ya, tetapi kalau rasa pempeknya masih sama juga, masih sama lemaknya ya. Ya, Mas Romanyo. Yang penting itu cukonya Bu ya. Yang penting kok Mbak ya. Yang penting tetap Iya. cuko ya kalau Iya. Palembang. Ya baiklah pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah di Anyus TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara talk show diversifikasi pangan. Sehat dengan pangan lokal, kenyang tidak makan nasi, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Ternyata banyak sekali alternatif yang bisa kita konsumsi dengan mengurangi atau meminimalisir mengkonsumsi nasi. Seperti sudah dijelaskan tadi Pak Rizwan, kalau banyak sekali pangan yang bisa kita konsumsi ya Pak ya, selain daripada nasi ada jagung, terus juga ada umbi-umbian yang bisa dikonsumsi. Tadi makan apa tadi Pak kalau pagi sarapannya? Dengan nasi tiwul, dengan tiwul ya Pak ya. Dengan kudapan-kudapan yang sehat lainnya, tentunya dengan tidak mengurangi nilai gizi yang kita butuhkan. Nah, lanjut ke Bu Kartini dulu ya, mungkin bisa cerita sedikit pengalamannya setelah diversifikasi pangan, apa yang bisa di-sharing ke pemirsa News TV. Iya sih, jadi sebenarnya diversifikasi pangan tuh memberikan peluang Mbak kepada kita UKM. Kenapa? Karena kita diberikan banyak pilihan-pilihan bahan baku. Awalnya dulu kan kita taunya kalau buat pempek pakai sagu biasa gitu. Tapi setelah ada diversifikasi gini kan akhirnya kita lebih kreatif, lebih inovatif dalam membuat produk kita seperti kayak pempek kentang, pempek mokaf atau pempek yang lain. Atau kayak bolu dari ubi ungu seperti itu. Sebenarnya diversifikasi ini memberikan peluang lebih banyak pada kita, apalagi ketika pandemi gitu kan. Kalau ditanya kepada kami gimana sih dampak UKM, kayak saya misalnya pempek lah, karena saya berkaitan dengan pempek kali dan teman-teman asosiasi pengusaha pempek Palembang dengan omset kita ketika pandemi enggak turun. Kenapa? Karena kita bisa frozen kan, bisa kirim keluar kota. Jadi sebenarnya kita memberikan banyak solusi kepada orang-orang. Asal yang kita jual itu bersih, higienis gitu kan, sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga walaupun pandemi kita tetap jalan kan, emak-emak dasteran gitu. Tetap bisa walaupun lockdown, walaupun kita nggak bisa kemana-mana. Kebetulan juga di Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang itu kita kerja sama dengan ekspedisi Mbak, jadi lebih murah. Jadi kita ngasih tahu sama orang tinggal di rumah aja, ada ekspedisi lain yang akan ngantar, jadi lebih murah. Nah, diversifikasi inilah yang membantu kami agar lebih kreatif. Jadi omset kami nggak turun sih selama. Jadi ada pilihan-pilihan yang kami berikan kepada konsumen. Jadi bagi konsumen yang nggak bisa makan tepung tapioka atau terus terigu ataupun sagu, ada nih produk kita pempeknya pakai mokaf, pakai kentang seperti itu. Yang nggak bisa pengidap diabetes kali Mbak ya, nggak bisa pakai yang gulanya tinggi. Kita nih ada misalnya kayak Mbak Kisya itu ada donat dari kentang seperti itu. Jadi memang lebih lebih memberikan solusi bagi masyarakat umum. Lebih banyak variasinya ya Bu ya. Jadi silahkan dipilih mau yang mana yang dibutuhkan oleh kita sendiri. Betul. Jadi kalau misalkan kurang sehat dengan konsumsi terlalu banyak sagu bisa diganti sama yang lain gitu ya Bu ya. Betul. Tetapi tetap kalau secara ekonomi dampak dari diversifikasi ini sangat-sangat mendukung Sangat gitu ya. Karena mendukung, kita Mbak. punya banyak pilihan yang diberikan ke masyarakat. Iya, terus bagi UKM juga daya jualnya jauhnya lebih tinggi ya. Biasanya misalnya kayak bolu pakai tepung terigu biasa kan biasanya berapa, misalnya satu slide, dengan dia memakai ubi ungu, dengan dia kearifan lokal. Jadi memang kita pun UKM ngiklannya pun sesuai dengan diversifikasi kan Mbak, lebih ke arifan lokal, lebih pemberdayaan petani seperti itu. Jadi ketika kita ngiklannya menggugah nuraninya para customer, insya Allah ketika kita jual agak tinggi pun mereka tetap membeli Tetap produk mau kita. beli. Iya. Baik. Nah, saya lanjut ke Bu Eko nih ya Bu ya. Kalau secara simpelnya aja deh Bu, secara sederhananya, kita sehari butuh 2000 kalori ya Bu Lisa ya?
untuk bisa melakukan kegiatan sehari-hari secara normal gitu ya. Nah, kalau secara simpelnya aja, sederhananya aja, penerapan atau implementasinya yang harus dilakukan dalam kegiatan sehari-hari itu konsumsi yang paling baik itu bagaimana Bu yang dilakukan oleh TPPKK? Ya baik, terima kasih. Memang kalau PKK kan hubungannya dengan masyarakat awam, biasanya kita memberikan penyuluhan itu yang bisa diterapkan secara awam. Nah sekarang makna dari diversifikasi itu kan beraneka ragam. Beraneka ragam itu artinya kalau makan itu ada sumber karbohidrat atau kita sebut dengan makanan pokok. Diharapkan makanan pokok ini bisa bervariasi, yang biasanya nasi saja mungkin bisa nasi, kemudian ditambah dengan tadi kudapan berupa jagung dan lain sebagainya, itu sebagai sumber karbohidratnya. Kemudian ada sumber protein hewaninya, yaitu yang dari hewan. Kalau biasanya ayam ya harus berganti-ganti dalam seminggu, kadang ayam, kadang ikan, dan ikannya juga berjenis-jenis, itu makna diversifikasi. Kemudian harus ada protein nabati. Protein nabati itu dari kacang-kacangan, bisa tempe, bisa kacang merah, bisa tahu. Kemudian harus ada sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Berapa jumlahnya secara awam ini dibagi beberapa segmen makan ya, ada makan pagi, ada snack, ada makan siang, ada snack sore, ada makan malam. Nah makan pagi itu satu porsi secara awam adalah nasi, kalau diukur itu sekitar 100 gram beras ya Bu Lisa, 100 gram beras itu sekitar 175 kalori. Nah itu nasi satu centong ya, satu centong, ada protein atau lauk hewaninya sepotong, ada lauk protein nabatinya sepotong, ada sayurnya satu mangkok, ada sepotong mungkin pepaya. Nah ini satu porsi makan pagi. Kalau makan siang karena kebutuhan kalorinya lebih tinggi, sumber karbohidratnya ditambah, yang satu centong menjadi 1,5. Kemudian malam satu centong. Tapi ini kan tidak harus sama, yang penting dalam sehari jumlahnya seperti itu. Ada yang snacknya, kalau kita makan snack empek-empek itu kan kalorinya sudah tinggi dan proteinnya sudah tinggi. Di situ ada telurnya, ada ikannya. Artinya kalau misalnya sarapannya tidak nasi, kita bisa sarapan pempek, kemudian ada seperti kolak kacang merah, itu kan sumber protein nabatinya, ada timunnya, itu sudah sama dengan satu porsi makan, seperti itu. Jadi simpelnya seperti itu ya Bu ya? Iya betul. Yang penting jangan makan itu lagi, ketemu itu lagi. Kalau misalnya ikan, dari ikan patin, ikan lele, ikan nila, ikan apalagi ikan-ikanan itu. Kenapa kita harus mengkonsumsi bermacam-macam? Karena nilai gizi dari setiap makanan itu berbeda-beda. Ada zat-zat tertentu yang ada di ikan nila misalnya. Tetapi ada juga zat tertentu yang nggak ada di ikan nila, adanya di telur. Nah jadi makanya kita harus berganti-ganti dalam kita mengkonsumsi makanan. Demikian. Baik. Kalau Pak Rizwan makannya apa Pak paling doyan Pak? Kayaknya sehat banget badannya Pak ya. Apa ya? Saya kalau nggak ada pempek kayaknya belum marem. Nah ini Wong Palembang nih Iya. Makannya makan pempek ya Setiap Pak ya. hari. Setiap Itu hari pasti harus ada. makan pempek ya. Iya. Tapi tetap makan nasi juga ya Pak ya. Tetap. Baik, pemirsa kami akan segera kembali, tetaplah di Ajis TV. Masih hafal. Masih dalam program talk show diversifikasi pangan, sehat dengan pangan lokal, kenyang tidak harus nasi. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Audiens boleh berikan tepuk tangan yang meriah
Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Iya, banyak sekali wawasan yang kita dapatkan di hari ini ya. Ternyata kalau kita makan itu sebenarnya nggak harus selalu nasi lagi, nasi lagi, nasi lagi, tapi lebih variatif ya, lebih banyak yang kita konsumsi, ada nasinya, terus juga diganti dengan jagung, kemudian juga makan kue-kue, makan buah, makan sayur yang cukup ya Bu ya. Nah kalau menurut Bu Eko sendiri dari gerakan diversifikasi pangan ini, apa sih manfaatnya Bu? Gerakan diversifikasi pangan ini sangat bermanfaat karena tadi seperti dijelaskan oleh Bu Lisa, tubuh manusia itu memerlukan zat-zat gizi, banyak zat gizi dan juga zat-zat lainnya yang harus terpenuhi pada saat mengkonsumsi makanan. Dan tidak ada satupun makanan yang sudah lengkap seluruh zat-zat tersebut. Misalnya, kenapa kita harus makan sumber protein nabati dari kacang-kacangan misalnya, dari tempe? Karena asam amino yang ada di dalam tempe itu tidak bisa digantikan dari ikan gitu. Nah, makanya harus bermacam-macam. Ada kacang-kacangannya untuk sumber protein nabati, kemudian ada protein hewaninya. Begitu juga dengan tadi kalau kita makan daging, ada zat lain yang tidak ada di daging tapi dia ada di ikan. Makanya kita dalam seminggu bermacam-macam. Nah, tetapi harus juga disesuaikan dengan Balik lagi ke kantong. ini yang paling penting, sehingga diversifikasi ini sangat bermanfaat. Masyarakat bisa menentukan membeli apa yang sesuai dengan kebutuhan gizinya dan sesuai dengan kantongnya. Seperti itu. Kalau misalnya protein hewaninya harus daging kan mahal. Dia bisa pilih protein hewani lainnya. Ikan seluang, dari telur ayam. Nah, itu protein hewaninya juga tinggi. Tetapi harganya relatif lebih terjangkau. Tetapi yang penting diversifikasi harus beraneka ragam. Tidak juga harus telur terus setiap Pagi hari. telur, siang makan telur, malam makan telur lagi ya Bu ya. Lu lagi. Telur lagi, sama kecap gitu ya. Sama biasanya. kecap. Jadi sebetulnya masyarakat ini diharapkan bisa cerdas memilih bahan makanan apa yang dikonsumsi sesuai dengan kantongnya dan sesuai dengan nilai gizi yang diperlukan. Nah, itu yang paling penting. Misalnya buah. Kan kadang-kadang masyarakat menganggap kalau kita perlu vitamin C, mesti beli buah jeruk sankis. Padahal pepaya vitamin C-nya lebih tinggi dibandingkan jeruk. Nah, pengetahuan yang seperti itu yang PKK berikan kepada masyarakat sehingga bisa memilih jenis-jenis makanan yang sesuai dengan kemampuannya tetapi memenuhi kebutuhan gizinya. Demikian, Baik, Mbak. artinya penting dong edukasi ke masyarakat dalam hal ini ya Bu ya. Sangat penting. Misalnya pada saat Pak Ruswan dulu pernah langka minyak atau minyak mahal ya Pak Ruswan ya. Sebetulnya kita nggak harus heboh ya. Ya ganti aja yang biasanya menunya digoreng. Kalau memang jadi mahal beli minyak, di steam atau direbus atau dibakar. Nah, edukasi itulah yang kita berikan kepada masyarakat sehingga tidak mudah panik. Misalnya harga atau stok minyak goreng pernah beberapa tahun yang lalu agak langka, udah panik. Nah, ini kalau masyarakat sudah pengetahuannya sama, bisa memilih alternatif, ini akan memudahkan untuk mendapatkan makanan yang sesuai kebutuhannya. Nah, kalau dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri bagaimana Pak sosialisasi edukasi ke masyarakatnya sendiri yang telah dilakukan? Cukup banyak yang kita lakukan. Kita juga, segmen kita adalah bagaimana masyarakat atau rumah tangga khusus untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini adalah bagaimana masyarakat itu bisa membeli makanan yang ada dan terjangkau atau tersedia. Nah ini yang itu. Sehingga dengan adanya tersebut sudah diproduksi
dari dinas-dinas lain. Tapi dalam hal untuk pendistribusiannya itu kesulitan. Inilah hadirnya ketahanan pangan itu. Sehingga di daerah tersebut tidak akan terjadi kerawanan pangan. Nah, untuk itu tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri. Semua stakeholder kita libatkan. Dalam hal ini Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dan juga lebih dekatnya adalah ibu-ibu PKK. Nah, bagaimana kita menggandeng untuk khusus yang sekarang kita lah diversifikasi, bagaimana mengedukasi ini sehingga masyarakat dengan tertekan sekarang, dengan kondisi yang sekarang, tapi mereka bisa keluar dengan memanfaatkan apa yang ada di sekeliling mereka. Dengan berusaha apa yang bisa mereka manfaatkan. Semuanya bisa kita manfaat. Kita misalnya dari sampah bisa dia untuk pupuk, untuk menanam, bisa menanam yang tadinya beli, mereka bisa tanam sendiri di situ. Itu yang perlu kita edukasi dengan apa yang disampaikan Bu Eko tadi, bahwa itulah penganekaragaman yang hakiki. Karena apa? Karena kita harus butuh sayur, kita harus butuh buah, kita harus butuh itu. Kalau semuanya kita beli, Kantongnya bisa jebol kantongnya ya itu Pak. tadi. Makanya kita juga harus berpikir apa yang disampaikan oleh dari UMKM tadi. Ternyata di mereka dengan bervariasinya banyak diversifikasinya, mereka tetap eksis. Nah, ini yang kita harapkan, dan ini bisa diedukasi oleh seluruh masyarakat. Mari kita semuanya kita awali dari rumah tangga kita, dari tetangga kita. Dengan cara ketok tular, mari kita informasikan, walaupun kita bisa hanya memberikan informasi sedikit atau populasinya sedikit, tapi kalau kita terus menerus itu akan menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Itu yang kita harapkan itu. Jadi banyak cara yang sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat ya Pak ya, untuk yang pertama perhatiin cakupan gizinya. Dan jangan lupa perhatiin isi kantong juga ya Pak ya, yang paling penting ya. Supaya tetap sehat badannya dan dompetnya juga tetap sehat ya kalau kata Pak Rizwan ya. Nah ini kalau tugas ibu ya, ibu rumah tangga yang mengatur ya Bu ya. Kalau ibu rumah tangga itu sebagai menteri keuangan ya dalam rumah tangga ya. Baik, ya sebenarnya ini Pak Rizwan, bagaimana sih supaya citra pangan non beras ini familiar loh di masyarakat gitu loh Pak. Nggak harus beras lagi atau makan nasi lagi, makan nasi lagi, makan nasi lagi. Kalau kebanyakan makan nasi juga ternyata nggak sehat juga ya Bu Lisa ya. Kok bisa kolesterol ya, bisa diabetes juga ya. Nah ini bagaimana nih Pak? Ya baiklah, itu tadi, jadi kita apa yang disampaikan, kita juga berharap bahwa apa yang menjadi diversifikasi pangan-pangan lokal, malah kita dari Dinas Ketahanan Pangan itu mengajak kabupaten kota untuk membuat ikon dari kabupatennya sebagai kudapan atau sebagai makanan unggulan dari bakan lokal. Baik. Itu kita sudah mengajak mereka sehingga itu nantinya akan kita angkat, dan kita berharap suatu saat kami punya rencana sebenarnya untuk mengajak asosiasi perbankan, asosiasi perhotelan untuk mengangkat itu gitu loh. Jadi kembali kepada pangan-pangan lokal, masakan-masakan lokal yang memang menjadi sudah tradisi dari dulu. Itu yang harus kita angkat. Karena kita tahu makanan-makanan dulu itu gizinya juga cukup tinggi. Dengan pisang, dengan ketan aja, pisang jadi ketan jadi kecampik kata uji kami. Iya, kan itu nilainya juga tinggi. Itu loh. Itu makanan-makanan tradisional dan merupakan diversifikasi. Nah ini kita melalui sosialisasi, melalui perhotelan dan melalui acara-acara kita akan selalu edukasi. Dan kita sudah mengeluarkan surat apa yang menindaklanjuti dari surat edaran Pak Gubernur bahwa kita kabupaten kota itu agar mereka pada saat rapat, pada saat acara-acara kedinasan untuk menyajikan pada apakah itu kudapan, apakah itu makan siangnya itu dengan pangan-pangan lokal atau diversifikasi. Diversifikasi pangan tadi ya Pak ya. Karena memang harus rutin ya Pak Rizwan ya.
Jangan hari ini diversifikasi, besok makan nasi lagi. Tetap balik lagi ke nasi ya Pak ya. Kalau budaya orang kita nih, budaya Indonesia, mungkin ada daerah-daerahnya juga yang nggak makan nasi ya Pak ya. Tapi kalau kebanyakan sih mayoritas kalau belum makan nasi, belum makan kan. Udah makan apa? Padahal tadi sudah makan pempek 10 gitu misalkan ya. Belum makan nasi gitu kan. Ada satu lagi yang dulu memang sudah pernah kita coba dan akan kita itu. Kalau di Jakarta itu kan satu hari tidak ada mobil ya, one day no car ya. Kalau di kita nanti mungkin one day no rice. One day no rice. Bisa. Apakah 1 bulan sekali? Apakah nanti 1 minggu sekali? Puasa makan nasi ya Pak ya. Iya, tapi tetap kenyang, tetap punya diganti nilai dengan gizi. asupan yang lain. Iya, itu nanti. Baik, pemirsa, banyak sekali informasi, wawasan yang kita dapat dari talk show diversifikasi pangan ini dengan menghadirkan 4 narasumber yang sudah hadir tentunya di Suara Dwi Palembang ini, dan masih banyak lagi yang akan kita gali. Untuk itu tetaplah di Anyus TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anyus TV. Bapak Ibu audiens, boleh berikan tepuk tangan yang meriah? Masih pada semangat ya Bapak Ibu ya? Masih semangat? Semangat, luar biasa. Boleh dong sekali lagi tepuk tangannya biar makin semangat? Iya, kembali saya hadirkan lagi nih 4 orang narasumber kita. Ada Ibu Dr. Ekowati Retna Ningsi SKM MKes, Bapak Insinyur Rizwan Effendi MM, Ibu Dr. Lisa Marniati MKM, dan Ibu Kartini Ekasari SP. Dan masing-masing tadi di segmen-segmen sebelumnya sudah memberikan begitu banyak informasi, wawasan untuk kita semua dalam hal diversifikasi pangan ini. Dan kita sudah ada di segmen terakhir. Di segmen ini Bapak dan juga Ibu mungkin bisa memberikan closing statement-nya, dan juga apa sih yang harus diperhatiin masyarakat. Mungkin dari Bu Eko dulu. Baik, terima kasih. Mari kita memulai, kalau yang belum, mari kita memulai untuk makan bahan makanan yang dari lokal ya. Kalau belum dimulai, mari kita mulai. Dan yang penting adalah makan bukan sekedar kenyang, tetapi harus diperhatikan bergizi, berimbang, dan aman untuk kesehatan. Demikian Mbak. Jadi makan itu yang paling penting, bergizi, berimbang, dan aman untuk kesehatan. Ke Pak Rizwan mungkin ada yang ingin disampaikan Pak sebagai closing statement? Baiklah, terima kasih Mbak Anggun. Jadi kami dari Ketahanan Pangan ini mengajak, mari kita kembali ke alam. Ke alam dalam arti untuk diversifikasinya maupun untuk memenuhi kebutuhan gizi. Kenapa? Kita lihat sekarang itu semuanya sudah instan. Pagi-pagi mau sarapan, lemak makan mie be, instan mie. Kemudian kadang-kadang kita nggak makan beraneka ragam gitu. Misalnya hanya makan sudah fast food saja misalnya, yang semuanya sudah dalam waktu dekat, dalam waktu itu. Tapi apakah itu sudah bisa memenuhi kebutuhan gizi kita? Karena gizi yang kita harapkan 45 macam itu dari berbagai macam. Apa yang disampaikan oleh Bu Eko tadi dan dokter itu tadi, ada dari kacang-kacangan, ada dari itu. Nah, untuk itu kami sangat-sangat mengajak dalam rangka untuk tetap menjaga kesehatan kita, dalam rangka untuk menjaga pertumbuhan daripada anak-anak kita, baik pertumbuhan dari segi kesehatannya maupun pertumbuhan dari kapasitas atau mengganti sel-sel yang rusak, itu diperlukan gizi yang berimbang, aman, dan cukup untuk itu. Itulah yang B2SA tadi, bergizi, berimbang, bergizi, aman untuk dikonsumsi. Jadi mari kita kembali kepada yang dulu pernah kita diajarkan 4 sehat 5 sempurna. Nah itu yang harus kita semuanya seimbang itu. Bu Liza bagaimana nih?
apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement supaya masyarakat yang konsumsi pangan ini, walaupun dalam program diversifikasi pangan ini tetap tercukupi gizinya? Baik, memang untuk mengubah perilaku itu sangat sulit sekali, tapi dimulailah dari diri kita sendiri ya, untuk mulai mengkonsumsi makanan dengan menu gizi seimbang, dengan beraneka ragam makanan, di mana diharapkan dari konsumsi beraneka ragam makanan maka akan mencukupi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga akan mencegah kita menghadapi permasalahan-permasalahan pada gizi ya di masing-masing masyarakat yang ada di wilayah kita. Kemudian juga akan membantu kita juga untuk menciptakan suatu pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada anak-anak kita, dan juga sekaligus juga akan membantu kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya nggak mudah sakit gitu ya. Karena kalau zat gizinya terpenuhi dengan baik ya, sesuai dengan kebutuhan kita, maka daya tahan tubuh kita pun akan meningkat. Kalaupun ternyata kita sakit, sakitnya nggak lama dan tidak parah ya, karena daya tahan tubuhnya sudah tercukupi ya kebutuhannya dengan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, Bu Kartini, apa nih harapannya dari program diversifikasi pangan ini? Gini, jadi sebenarnya diversifikasi bagi kami UKM itu adalah peluang, jadi diversifikasi peluang gitu. Semakin banyak diversifikasi, semakin banyak yang bisa kami lakukan gitu kan. Jadi beragam apa yang kami bisa jual ke konsumen. Jadi konsumennya pun nggak merasa apa ya bosen ini jualan ini aja gitu. Seperti yang saya bilang tadi, yang jualan pempek di Palembang tuh banyak loh, 700 sampai 800 UKM. Kalau ditanya apa beda kamu dengan yang lain, saya harus beli pempek kamu. Ya udah, saya punya pempek mokaf yang bisa menjadi solusi bagi yang anak-anak kebutuhan khusus, diabetes, kayak pempek kentang indah gitu ya. Kalau memang dia nggak bisa makan, bisa dia seperti itu. Seperti kayak teman-teman saya yang lain kayak labu ungu gitu ya, buat labunya, jadi buat kuenya. Jadi seperti itu sih dengan adanya diversifikasi. Selain itu juga harapan kami dengan adanya diversifikasi ini, kami juga bisa membantu mensukseskan program pemerintah tentang ketahanan pangan, dan kami juga punya membantu tugas mulia untuk bisa pemberdayaan petani lokal yang ada di Sumatera Selatan ini gitu. Jadi nggak hanya melulu tentang uang yang kita bicarakan dalam UKM, tapi juga tentang pemberdayaan, tentang ketahanan pangan seperti itu. Baik, mudah-mudahan walaupun diversifikasi pangan ini justru menjadikan UMKM ini semakin besar, semakin berkembang ya Bu Kartini ya. Karena balik lagi tadi, pilihannya ada pada Anda. Baik, kita sudah ada di penghujung acara di talk show diversifikasi pangan, sehat dengan pangan lokal, kenyang tidak harus makan nasi. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sebagai penutup boleh berikan aplaus yang meriah. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih untuk keempat narasumber kita, ada Ibu Dr. Ekowati Retnaningsi SKMMK selaku Wakil Ketua 2 TPPKK Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Ibu Eko sudah hadir, dan juga ada Bapak Insinyur Rizwan Effendi MM selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Rizwan. Dan juga ada Ibu Dr. Lisa Marniati MKM selaku Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Selatan. Terima kasih Ibu Lisa, dan juga Ibu Kartini Eka Sari SP selaku pelaku UMKM. Terima kasih Ibu, dan terima kasih pemirsa. Saya Anggun Prisma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program talk show diversifikasi pangan, sehat dengan pangan lokal, kenyang tidak harus makan nasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Saya Anggun Prisma, sampai jumpa.